Selamat sore pemirsa TVRI, Stasiun Maluku di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda melalui program Dialog Khusus. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas informasi-informasi penting yang tentu saja akan bermanfaat bagi pemirsa TVRI Stasiun Maluku. Seperti yang kita tahu bersama bahwa saat ini jumlah orang yang positif terpapar virus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah, begitupun di Maluku. Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan bahkan menuntaskan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Presiden Joko Widodo bahkan menginstruksikan untuk melakukan rapid test antigen khususnya di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki angka kasus paparan COVID-19 yang cukup tinggi. Dan pemerintah daerah, terkhususnya di Provinsi Maluku melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Maluku bersama, ini yang paling spesial, tim penggerak PKK Provinsi Maluku kini mengambil satu langkah lebih depan daripada tim Satgas yang lain di Indonesia untuk menjemput bola dan melaksanakan rapid test, rapid antigen drive-thru secara gratis untuk masyarakat di Maluku. Nah, sudah ada di studio saya 3 orang narasumber yang akan menjawab semua pertanyaan tentang kebijakan melaksanakan tes rapid antigen drive-thru bersama dengan pembentukan tim Satgas Penanggulangan COVID-19 tim penggerak PKK. Kita akan tanya lebih lanjut bagaimana implementasi rapid test antigen ini secara gratis untuk masyarakat, kemudian siapa yang berhak untuk mendapatkan pelayanan ini dan apakah pelayanan ini efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Maluku. Semuanya akan kita jawab selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam program Dialog Khusus langsung dari studio TVRI. Saya akan memperkenalkan narasumber saya satu persatu. Selamat sore dan selamat bergabung di studio TVRI. Ada Bapak Kasrul Serang STMT. Beliau adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan sekaligus juga Ketua Harian Tim Penanggulangan COVID-19 Provinsi Maluku. Selamat sore. Selamat sore, saudara semua. Assalamualaikum, shalom buat semua. Terima kasih banyak Pak Ketua, di tengah-tengah kesibukannya sudah hadir. Dan berikutnya ada Ibu Widya Pratiwi Murad. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang di tengah-tengah kesibukannya sudah menyempatkan hadir di studio TVRI untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan tes rapid antigen secara gratis untuk masyarakat dengan sistem drive-thru ini. Selamat sore, Selamat Ibu sore. Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk pemirsa TVRI di Maluku. Terima kasih Ibu, di tengah-tengah kesibukan sudah menyempatkan diri untuk hadir dan akan menjawab semua pertanyaan dari pemirsa melalui line telepon nanti. Dan ada satu lagi narasumber yang tidak kalah penting yang akan menjawab sebagai kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, akan menjawab secara teknis seperti apa tes rapid antigen ini dan bagaimana sistematikanya akan dilaksanakan di Provinsi Maluku. Ada Dr. Meikal Ponte MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Selamat sore Ibu Dok. Selamat sore para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, 3 narasumber saya sudah hadir dan akan menjawab semua pertanyaannya. Perlu kami informasikan kepada pemirsa bahwa dialog yang kami laksanakan tidak melibatkan banyak orang dan sudah melewati protokol kesehatan yang diatur untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebelum saya langsung bertanya kepada Ibu Widya terkait dengan inisiatif untuk membentuk Satgas Penanggulangan COVID-19 khususnya dari tim penggerak PKK, saya harus tanya dulu nih sama Pak Kasrul selaku Ketua Harian Tim Satgas Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Maluku tentang posisi kita saat ini Provinsi Maluku. Pak Ketua, sudah sampai di mana? Angka kita apakah makin ke sini makin naik ataukah tetap di tempat atau malah sebaliknya lebih banyak yang sembuh? Baik, makasih dan para pemirsa semua. Saya minta izin ya buka masker sebentar untuk ngomong. Jadi kita sampai kemarin kita juga kita sudah tembus angka 6.000 lah, kurang lebih 6.700-an kita punya kasus yang positif. Nah, kasus yang positif ini sebenarnya sih kalau di dalam epidemiologinya itu kita tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Karena kalau kita selalu melakukan tes secara agresif, secara aktif ke populasi penduduk kita, maka konsekuensinya pasti naik terus. Nah, yang kita di Satgas ini menekan itu baik dari kabupaten kota maupun di kita ini bagaimana kita menekan angka positivity rate-nya itu.
Artinya perbandingan antara yang positif dengan yang diperiksa. Nah, yang kedua kita juga harus tekan yang namanya angka kematian. Nah, angka kematian ini sampai hari ini kita di Provinsi Maluku ini masih di bawah angka kematian nasional. Tetapi memang kecenderungan dia naik nih. Kita mulai dari kurang lebih 0,9, kemudian naik 1,2 dan sekarang mungkin sudah 1,4 nih angka kematian. Nah, di sisi lain kita punya angka kesembuhan juga cukup tinggi. Nah, jadi indikator-indikator ini yang selalu kita menjaga nih, indikator-indikator itu. Nah, ini tentunya berbagai macam peran, berbagai macam strategi yang sudah kita laksanakan. Ujung-ujungnya semua daerah dan semua secara global ini yang kita kenal itu apakah 3T ataupun STT gitu ya. Screening, kemudian testing, kemudian di treatment. Nah, kita pakai yang 3T tadi. Jadi kita tracing, kita melacak mereka-mereka yang berpotensi, kemudian kita testing, kemudian kalau yang positif maka kita rawat atau kita treatment. Nah, di sini 3T ini yang salah satu T itu diambil peran oleh kelompok masyarakat yang tim penggerak PKK. Maka kami apresiasi betul nih kegiatan ini ya. Mudah-mudahan ini sampai ke kabupaten-kabupaten juga. Jadi untuk sementara ini perkembangan paparan COVID-19 di Februari 2021 tidak terlalu mengkhawatirkan karena angkanya balance ya Pak. Baik, langsung saya akan ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Sebenarnya ini inisiatif yang sangat baik karena perlu kami informasikan bahwa belum ada Satgas dari tim penggerak PKK di daerah manapun di Indonesia dan kita Maluku adalah yang paling pertama melakukan terobosan ini. Kita harus tanya dulu nih sama Ibu Ketua, sebenarnya apa latar belakangnya Bu untuk membentuk Satgas dari tim penggerak PKK? Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit kenapa ada ide untuk membuat kegiatan ini. Saya Inalatu Maluku, ibunya orang-orang Maluku. Dan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku. Jadi ceritanya 1 minggu lalu kami Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku membuat Satgas PKK dalam penanggulangan COVID-19 Provinsi Maluku, di mana tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah. Kemudian kami langsung melangkah dengan berkolaborasi dengan Satgas Provinsi Maluku dan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, di mana niat ikhtiar kami yaitu melaksanakan upaya penanggulangan COVID-19 supaya terus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat, di mana PKK itu ada di dalamnya, seperti itu. Lalu lahirlah terobosan dengan ide kami akan membuat tes rapid antigen gratis, tidak memaksa, tapi metodenya adalah drive-thru. Drive-thru itu posisi yang akan diperiksa adalah di dalam kendaraan. Kendaraan bisa mobil atau motor. Kalau mobil kami memaksimalkan untuk yang dites adalah hanya 4, depan 2, belakang 2, dan tetap yang akan diperiksa harus menggunakan masker, karena itu salah satu dari prokes penanggulangan COVID. Atau dengan berkendara motor, 2 orang saja yang bawa dan yang di belakang itu pun harus menggunakan masker, seperti itu. Dan ini gerakan adalah bentuk kepedulian kami PKK untuk masyarakat luas. Dan memang kegiatan kami ini diawali di daerah Tantui, di lapangan Tahapari. Di situ sangat luas, kita adakan di sana. Seperti itu. Jadi bergerak karena kepedulian sebagai Inalatu Maluku, kemudian inisiatif ini muncul. Terima kasih banyak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, karena di daerah lain belum pernah ada, hanya ada di Maluku. Mungkin satu lagi. Boleh Bu? Bahwa ini adalah untuk masyarakat luas. Memang kami prioritaskan kepada masyarakat menengah ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini masyarakat itu kalau kita bicara dites rapid, itu mereka ada rasa ketakutan jika harus ketemu ke dokter atau ke rumah sakit atau ke klinik. Untuk itu kenapa kami bikin tes di drive-thru, tidak usah
harus pergi ke rumah sakit atau klinik, tapi cukup di dalam kendaraan. Dan ini tidak memaksa sifatnya. Kami memberikan rapid test ini gratis. Siapa saja boleh. Ya, dan memang kenapa kami prioritaskan kalau bisa sebenarnya adalah supir-supir angkot, ya. Bagaimanapun kesadaran supir-supir itu juga harus menjaga diri dia sendiri dan penumpang-penumpangnya pastinya. Demikian juga mungkin pengendara motor tuh bisa juga bapak-bapak tukang ojek, seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi tidak ada paksaan dan bukan wajib. Jadi Ya, ini makasih. tidak wajib, tapi ini pasti akan punya dampak besar sekali untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi Maluku. Ya. Sebelum saya lanjut ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dengan pertanyaan yang lebih spesifik, saya mau ke Ibu Kadis dulu nih Bu. Berangkat dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa memang banyak orang masih ragu kalau disuruh untuk tes rapid antigen karena sistemnya mirip kelihatannya dengan swab. Apakah bisa dijelaskan nih Bu Kadis perbedaan antara tes rapid antibody yang terlebih dahulu kita laksanakan, sekarang kita ganti lagi dengan swab antigen dan tes rapid antigen dan swab. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi pada para pemirsa yang saya hormati, memang ini seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ada ketakutan dari masyarakat. Kenapa mereka takut? Karena seringkali mereka berpikir kalau positif pasti akan diisolasi. Nah, dan kalau diisolasi berarti nanti akan mengganggu perekonomian keluarga khususnya ya. Tapi sebenarnya inti dari kegiatan ini justru akan meringankan keluarga karena tidak harus diisolasi di pusat-pusat karantina, tetapi bisa juga diisolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini yang peran dari tim penggerak PKK yang sangat diharapkan di sini. Nah, ketakutan yang tadi, apa perbedaan antara rapid ya? Rapid itu artinya cepat, hasilnya kita akan dapatkan secara cepat. Cara pengambilannya itu dengan swab, ya, dengan swab artinya dengan mengambil oles, dan ada yang mengambil melalui darah untuk kita mengetahui tentang antibody. Nah, yang awal-awal seringkali kita periksa itu adalah rapid antibody. Nah, antibody ini adalah sesuatu atau sistem tubuh imunoglobulin yang dihasilkan oleh tubuh ketika virus atau bakteri masuk. Nah, sehingga tubuh itu secara alamiah akan menghasilkan sesuatu untuk melawan. Nah, yang digunakan tubuh untuk melawan ini itu yang namanya antibody. Dan itu bisa dideteksi dari darah. Semua virus bisa direspons ketika dia terinfeksi dalam tubuh. Nah, untuk melihat jenis virus apa, maka dilakukanlah swab. Nah, swab ini ada dua, yang antigen, rapid antigen yang nantinya akan dilakukan oleh tim penggerak PKK, dan ada juga swab yang menggunakan PCR atau TCM. Nah, itu yang membutuhkan waktu 2-3 hari. Pada prinsipnya ini untuk melihat virusnya. Jadi antigen ini dia mempunyai validitas ya sekitar 94%. Jadi ketika orang sudah di swab antigen dan hasilnya positif, 94% ini dia positif COVID. Dan dia spesifik COVID tes tersebut. 97% rapid ini digunakan khusus untuk mendeteksi COVID-19. Nah, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, kita punya program ya untuk swab antigen bagi ASN. Dari sekian ribu, sekitar 6.000 lebih, itu ada sekitar 45 orang yang positif. 45 orang positif ini ketika kita tingkatkan lagi pemeriksaan dengan PCR, itu 45 yang positif antigen, 43 yang positif PCR. Dan artinya ini memang dia sudah pasti, dia sudah pasti bahwa dia adalah penderita infeksi COVID-19. Nah, itu tadi apa perbedaannya antara antibody kemudian swab. Jadi swab itu adalah cara pengambilannya. Kemudian antibody itu adalah hasil reaksi tubuh terhadap
infeksi virus. Nah, jadi itu ya mungkin Perbedaan yang paling perbedaan ya, perbedaan. Jadi ini untuk ketepatan hasilnya sudah lebih dari 90%, 90%. sehingga tidak perlu takut Iya. lagi seperti pada saat kita harus Antibody. mengambil rapid antibody. Antibody. Dimana kalau tubuh kurang fit pasti hasilnya juga Iya, akan bisa reaktif. kelihatan gitu. Iya. Saya balik lagi ke Ibu Ketua tim penggerak PKK. Tadi sudah dijelaskan bahwa latar belakangnya karena panggilan sebagai Inalatu Maluku dan Ibu membuat satgas khusus dari tim penggerak PKK untuk masuk dan juga membantu pemerintah daerah menanggulangi persoalan penyebaran virus COVID-19 ini. Sebenarnya fungsi selain itu seberapa penting sih Ibu Ketua, Ibu melihat bahwa seberapa penting peran dari Satgas COVID-19 tim penggerak PKK? Iya. Ada yang mengatakan bahwa saya ingat sekali bahwa jika seorang ibu ya sudah turun dalam suasana atau sudah turun dalam suatu hal yang urgent yang harus kita ikuti gitu biasanya pastinya kalau seorang ibu sudah turun semuanya Semua akan pasti tuntas, Tuntas. begitu ya. Jadi dalam hal ini saya sampaikan bahwa tim penggerak PKK Provinsi Maluku, tim penggerak PKK dimanapun berada memang kebanyakan adalah ibu-ibu, walaupun ada juga sebagian bapak-bapaknya. Ya. Jadi kami di sini tugas daripada Satgas PKK juga selain membuatkan gerakan-gerakan seperti tadi rapid gratis, lalu sebelumnya pun kami sudah turun juga untuk berbagi gebrak masker, ya. Dan yang pasti kami juga mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi, mengedukasi warga dan mensosialisasikan apa sih sebenarnya virus ini, bagaimana sih sebenarnya. Jadi banyakkan mereka masyarakat itu yang sebenarnya mereka cuma dengar sekilas-sekilas, tapi mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana bahayanya, sampai ada yang mengatakan bahwa virus ini sepertinya seakan bohong, tidak ada virus ini, padahal sebenarnya ada. Nah inilah memang tugas kami di tim penggerak PKK, di mana kami PKK di level manapun kami ada, sampai ke dasar wisma. Untuk itu kami juga tim Satgas PKK juga akan turun. Pilot project kami nanti akan turun ke dasar wisma yang ada di Maluku Tenggara. Kenapa saya pilih Maluku Tenggara? Karena saya lihat di Maluku Tenggara sendiri memang dasar wismanya sangat hidup, sangat aktif. Di mana Ibu Bupatinya juga memang selama ini sangat aktif turun ke dasar wismanya. Untuk itu mungkin dalam waktu dekat bulan depan kami Satgas PKK Provinsi sudah turun ke pilot project pertama kami di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan harapannya kami juga mendorong setiap tim penggerak PKK yang ada di kabupaten kota untuk juga membuat Satgas PKK kabupaten kotanya, seperti itu. Mengedukasi dan mensosialisasikan. Jadi memang penting sekali. Ada istilah the power of emak-emak. Contohnya nih, the power of emak-emak. Jadi kalau ibu udah turun, tuntas sudah nih. Sepertinya akan jauh lebih lancar. Ya. Saya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, saya mau ke Pak Ketua Satgas juga nih. Ini adalah movement yang sangat baik oleh tim penggerak PKK. Kemudian bagaimana pemerintah daerah melihat ini? Apakah ini nanti akan terus secara kontinu dilakukan pemerintah daerah melalui Satgas bersanding terus dengan Satgas tim penggerak PKK atau seperti apa kebijakannya? Jadi para pemirsa, jadi kita ini COVID ini kan berkembang terus ya, berkembang regulasinya, kemudian klinisnya. Kita awal-awal itu kan kita perintahkan, bahkan menghimbau perintah masyarakat jangan keluar rumah, semua teduh di rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah bahkan kan. Nah kalau sing keluar rumah maka pemerintah kasih stimulan. Makin kesini mulai Juli Agustus itu sudah nggak bisa lagi. Ekonomi harus jalan, terus harus sehat. Makanya ada istilah itu gas dan rem. Gas itu adalah ekonomi, remnya itu adalah protokol kesehatan. Ini dua harus seimbang. Nah kami di Satgas ada Satgas untuk COVID, ada Satgas untuk pemulihan ekonomi. Jadi ini dua ini harus berbarengan gitu. Kita sudah nggak bisa lagi mana duluan, kesehatan atau ekonomi. Harus jalan sama-sama. Nah untuk menjalan sama-sama itu orang yang beraktivitas ekonomi harus orang yang sehat gitu. Kalau yang sakit diam di rumah memang betul. Tapi jangan suruh orang sehat diam di rumah gitu. Dia mau menggerakkan ekonominya. Nah, supaya memastikan bahwa dia ini sehat dan bisa menggerakkan ekonomi, kita men-screening dia. Nah, screening lah di situ yang kita yang namanya tracing dan testing tadi itu. Nah, yang paling efektif memang ini kita itu sampai ke sekarang tadi misalnya Ibu Widya kasih penjelasan. Tadi
bagaimana seorang ibu tidak mau melihat warga atau anaknya sakit gitu. Nah, sama dengan kita. Nah, sekarang tinggal salurannya gitu. Nah, tinggal salurannya. Nah, saudara yang lain mungkin mereka mau, mereka pingin diperiksa, mau diperiksa, tapi mereka pertama mungkin karena tanda kutip mencari ojek, mencari angkot, nggak punya waktu. Nanti kalau jam-jam segini tapi periksa, padahal penumpang banyak misalnya. Nah ini yang tadi yang bilang tangan dingin seorang ibu mak-mak nih, kalau mak masuk di situ. Ternyata kami yang bapak-bapak tidak sempat melihat itu, saya kira begitu. Nah ini yang kita akan melihat ini perkembangannya. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK, ini kan tadi baru Ibu bilang di lokasi Tahapari atau lapangan Tantui. Nah nanti mungkin yang di mana lagi, kalau kita lihat efektivitas daripada ini. Dan kemarin kita begitu mulai sosialisasi, ada flyer, udah mulai ini telepon, Pak ini gratis enggak? Itu berarti ini katanya wajib atau gini, itu menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan ingin tahu gitu. Nah termasuk yang kita pada sore hari ini nih, sehingga saudara semua dimanapun berada, nanti tanggal 27 itu berbondong-bondong lah, pokoknya itu gratis. Kemudian ya misalnya gini tadi, kita di semua ini kalau saudara, kita tanpa bermaksud mengurangi Bapak Ibu dong punya kegiatan, tapi semua yang ke kantor-kantor provinsi sekarang ini harus melalui rapid antigen dulu. Itu bagaimana kita memastikan kita ini kan pelayan nih, bagaimana kita mau melayani orang kalau kita sakit. Betul. Gitu kan. Jadi kita harus melayani masyarakat dalam hal ini, kemudian masyarakat juga harus sehat, kita juga harus sehat. Karena yang paling parah itu kan kalau klaster rumah tangga. Betul. Jadi satu orang misalnya saya ini kerja, terus terpapar, saya bawa pulang di rumah. Nah di rumah kebetulan istri atau suami kerja lagi, dia ke tempat lain lagi, bawa lagi ke tempat lain. Itu yang paling berbahaya, yang klaster rumah tangga. Sehingga dari awal-awal kita dengan cara screening seperti ini. Jadi memang apa yang dilakukan oleh tim penggerak PKK ini yang bersambut, nyambung sama dengan apa yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Kita harus benar-benar aware dengan ini. Sekarang saya mau ke Ibu Kadis sebelum ke Ibu Ketua tim penggerak PKK. Masalah rapid test antibody dan juga rapid test antigen sudah dijelaskan oleh Bu Kadis. Sekarang teknisnya nih Bu, bagaimana kemudian pelaksanaan di lapangan? Berapa banyak kemudian tenaga medis yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan untuk membantu membackup Satgas tim penggerak PKK? Ini pada waktu pelaksanaan drive-thru ya? Iya, pada waktu drive-thru. Jadi pada prinsipnya kami sektor kesehatan sangat mendukung. Karena tim penggerak PKK ini bergerak, tadi yang disampaikan oleh Ibu Pak Ketua, bergerak di tes. Jadi kita melakukan tes, tracing, treatment. Nah, karena ini memang yang sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Jadi PKK ini kan representasi dari organisasi kemasyarakatan. Ketika ini diinisiasi oleh organisasi-organisasi dalam hal ini contohnya ya mungkin ada organisasi-organisasi lain lagi yang bisa berperan. Tentu kami harus mendukung. Apalagi dengan pemeriksaan antigen karena tadi saya sudah sampaikan tes rapid antigen ini keakuratannya itu 94%. Nah, artinya sudah di atas 90% ya. Jadi tidak sia-sia gitu. Tidak sia-sia kalau misalnya antibody itu kan hanya sekitar 30 sampai 40%. Nah, jadi kemungkinan ketika reaktif antibody ternyata ketika di PCR kok negatif gitu. Akhirnya banyak masyarakat yang nggak percaya atau ragu-ragu gitu. Tapi kalau antigen ini memang keakuratannya sampai segitu jauh. Nah ini kami menyiapkan untuk petugas swab itu sekitar 10 orang, ya. Kemudian ada yang melakukan pencatatan karena ini bukan hanya men-swab lagi tapi mencatat juga itu 10 dan di sini juga kami melibatkan ibu-ibu PKK. Karena ini adalah gawenya ibu-ibu PKK. Jadi di sini nanti akan kita lakukan training cepat untuk membantu tim kesehatan itu seperti apa di lapangan. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun juga. Makanya di sini PKK memberikan contoh bahwa bagaimana masyarakat juga bisa ikut dalam memutus mata rantai penularan COVID tersebut. Tidak harus nanti dengan pengobatan. Kalau pengobatan ya serahkan ke kami. Tapi ini kan ada bergerak di upaya pencegahan. Nah, untuk itu tentu kami sektor kesehatan sangat mendukung. Dan yang sangat kami harapkan memang orang itu bisa kita dapatkan pada waktu dia positif tapi tidak bergejala kan. Nah, ini yang sebenarnya sangat mudah tapi seringkali orang itu menolak. Kalau disampaikan loh ini hasilnya nih positif gitu dan
masyarakat banyak yang berupaya untuk mencari kalau enggak kayaknya salah itu. Nah, padahal kalau misalnya kita ketahuan bahwa ini positif, secepatnya kita akan terapi. Nah, bersyukur tidak bergejala, belum bergejala. Jadi masih dalam tahap awal gitu. Karena dia masih bisa melakukan kegiatan, aktivitas, tetapi dia sangat berbahaya karena menyebarkan. Betul. Nah, ini menyebarkan. Memang salah satu sifat virus ini apa ya, seperti membohongi tubuh gitu. Sebenarnya virusnya sudah ada, tapi orang sendiri itu nggak tahu bahwa memang sudah ada virus. Kalau ketemu mungkin dengan yang masyarakat yang sistem pertahanan tubuhnya atau sistem imunnya baik, yang mungkin bisa menolak virus tersebut. Tapi kalau misalnya ada orang atau masyarakat yang risiko tinggi, yang sakit hipertensi, sakit jantung, usia, nah ini kan kasihan. Betul. Kalau misalnya harus terpapar, sementara kita sendiri tidak tahu bahwa kita yang menyebabkan. Ya, seperti itu. Sehingga tadi kami sangat mensupport habis-habisan lagi untuk kebutuhan tenaga kalau memang dibutuhkan oleh PKK, dan bukan hanya drive thru, mungkin juga ada karena Ibu Ketua kita ini banyak ide-ide yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, seringkali nggak kepikiran, tiba-tiba oh iya bisa juga ya seperti itu, dan itu kami siap untuk mendukungnya. Jadi bukan hanya tim penggerak PKK saya, ini hanya contoh yang dilakukan oleh tim penggerak PKK bahwa masyarakat juga bisa, dan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan dengan sukarela membantu. Mungkin kalau misalnya yang ngetesnya ibu-ibu, ketakutannya mungkin akan lebih berkurang. Kalau misalnya yang dari dinas pada takut semua, tapi kalau emak-emak yang ngetes mungkin akan berkurang. Saya mau ke Ketua Tim Penggerak PKK lagi nih. Bu Widya, tadi sudah dijelaskan juga teknis dan segala macam oleh Kepala Dinas, Pak Asek juga sudah memberikan dukungan. Kenapa yang dipilih sistemnya drive-thru? Padahal masih bisa kita datang ke kantor-kantor, tapi kenapa yang dipilih oleh tim penggerak PKK adalah sistem drive-thru? Ya. Yang pertama tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kadang-kadang masyarakat ini malas atau takut kalau harus ke rumah sakit atau ke klinik. Untuk itu saya berinisiatif karena masih harus drive-thru, karena itu tadi, jadi cukup dengan motor saja langsung keluar, itu pun nanti teknisnya pelaksananya pun cepat, seperti itu, ya. Jadi itu salah satu kenapa harus drive-thru. Dan kebetulan memang di Jakarta pun yang drive-thru dengan metode drive-thru antigen ini sudah familiar. Nah ini saya ingin supaya paling tidak masyarakat ini dikasih beberapa pilihan lah, supaya tidak harus ke rumah sakit atau harus ke klinik, tapi ini kita ada pilihan drive-thru. Jadi lebih tidak ragu-ragu, tapi kebetulan lewat langsung dites, hasilnya kalau negatif lanjut lagi bekerja seperti biasa. Kita akan kembali Bapak Ibu narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Kami ingatkan kepada pemirsa bahwa Anda juga bisa bertanya kepada Ketua Harian Tim Penanggulangan COVID-19 Provinsi, Ketua Tim Penggerak PKK, bahkan Kepala Dinas Kesehatan dalam dialog khusus kali ini. Tapi setelah jeda, kami akan kembali setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program dialog khusus. Pakai masker. Jangan anggap remeh corona. Pakai masker. Mari beta bilang, sayang keluarga, mari pakai masker. Katong lawan corona. Beta sayang aledong sayang beta, katong semua pakai masker. Orang pintar pakai masker. Mari katong pakai masker. Kami jago pakai masker. Mari katong saling melindungi dengan pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker.
masker. Saudara semua, mari kita potong dari COVID-19 dan harus selalu pakai masker. Mas saudara, jangan lupa pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Pakai masker. San, jangan lupa pakai maskermu. Ah, aku tidak butuh masker. Kamu tahu, COVID itu cuma berita hoax. Tapi Ah, sudahlah. Saya bersyukur karena bisa sembuh dari COVID-19. Sejak itu, saya senantiasa mengikuti anjuran pemerintah, menjaga jarak bila berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan kendor, disiplin pakai masker bila bepergian. Selalu meningkatkan imun dengan berolahraga. Mari kita menjaga diri dari COVID-19 dan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Ingat itu. baik, Anda sudah kembali lagi bergabung bersama dengan kami dalam program Dialog Khusus, dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan Dialog Khusus sore hari ini, kita masih berbicara seputar persiapan pelaksanaan rapid test secara drive-thru bersama dengan 3 orang narasumber saya, Ketua Harian Penanggulangan COVID-19 Provinsi Maluku, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan hal-hal yang tadi kita perbincangkan sebelum jeda, boleh bergabung di line telepon 0911 355 913 dan bertanya langsung kepada 3 orang narasumber saya. Tadi setelah sementara jeda saya berdiskusi dengan 3 orang narasumber saya terkait dengan teknis pelaksanaan tes rapid antigen drive-thru inisiasi Tim Penggerak PKK dan juga melalui support pemerintah Provinsi Maluku. Teknisnya seperti apa? Apakah akan lama? Dan syarat-syaratnya apa aja nih? Siapa yang bisa mendapatkan layanan rapid antigen secara drive-thru? Ibu Ketua, boleh dijelaskan Bu syarat-syaratnya seperti apa? Ya, syaratnya sangat mudah. Ya. Yang akan ikut rapid, harus membawa fotokopi KTP yang dicantumkan nomor handphonenya, ya, untuk kemudahan komunikasi setelah nanti hasilnya ada. Dan pelaksananya tidak lama. Mungkin kurang lebih setengah jam ya Dok? Ya. Kurang lebih setengah jam, 30 menit. Lalu satu lagi yang penting harus tahu bahwa ini gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Kalau misalnya tes secara mandiri berapa biayanya Pak Ketua? Kita 275. 275.000 dikasih sama Tim Penggerak PKK, The Power of Mama, gratis. Jadi yang penting modal fotokopi KTP dan nomor handphone. Prosesnya juga nggak lama. Untuk runtutan prosesnya seperti apa nih Bu Ketua? Boleh dijelaskan sedikit. Tapi sebelumnya kita sudah ada penelpon. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Oh, terputus. Yang mau bertanya langsung, boleh langsung ke line telepon 0911 355 913. Boleh dijelaskan Bu Ketua, sistematika tesnya akan seperti apa nanti di lapangan tahap hari? Kita dengan kendaraan langsung masuk ke areanya ataukah yang lewat langsung wajib dites rapid antigen? Jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada paksaan. Artinya jika sudah parkir, antri, lalu pada saat di tempat tim medisnya mungkin berpikir lagi, aduh tidak berubah jadi pikiran, ya silahkan lanjut, tidak akan dipaksa. Jadi ini memang kita tidak memaksa dan tidak wajib. Mungkin nanti teknisnya Dokter Ika lebih tahu persis, karena timnya nanti akan ada di
lokasi-lokasi tempat. Ya, Dok, Mendampingi tim, ya, ya. mendampingi pada saat Penggerak itu. PKK. Boleh lanjutkan? Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang drive-thru-nya ya. Kita nanti akan membentuk seperti di tol. Nah, tol itu kan ada beberapa pintu masuk tuh, gerbang-gerbang segitu. Nah, di setiap pintu-pintu yang akan dilalui oleh oleh kendaraan ini, di situ berdirilah petugas-petugas kesehatan yang akan mengambil swab. Nah, dan petugas kesehatan itu akan berdiri di kiri kanan mobil. Makanya tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, maksimal 4 orang agar supaya yang pengambil swab ini, yang sebelah kiri bisa mengambil swab 2, kemudian yang sebelah kanan juga bisa mengambil 2. Nah, kami akan memberikan nomor urut. Bu Kadis, Silahkan. kita tahan dulu sebentar, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Dita di MBD. Ibu Tari? Halo. Halo? Apakah Iya, Ibu bisa mendengar? Dita Ibu Dita, di mana Ibu Dita? di MBD. Iya. Silakan Ibu Dita di MBD dengan pertanyaannya. Ya, baik. Cuman mau tanya saja, kira-kira ini apakah ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mau dirapit? Maksudnya dalam rangka ini kan kita harus melihat bahwa masyarakat harus turut serta, harus aktif, harus proaktif nih. Apakah ada sanksi atau efek jera bagi masyarakat yang tidak mau dirapit? Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Ibu Dita di Sama-sama. MBD sudah bergabung dengan dialog khusus. Sebelum dilanjutkan penjelasannya oleh Ibu Kadis, tadi juga sudah dikatakan oleh Ibu tim penggerak PKK Ibu ya, bahwa ini tidak ada sanksi. Jadi tidak ada sanksi. tidak wajib Bu Dita. Jadi kalau mau rapid boleh, tidak mau juga boleh, tadinya mau tiba-tiba berubah pikiran juga boleh, bebas. Bu Kadis boleh langsung dijelaskan, dilanjutkan penjelasannya. Sangat rugi ya kalau Iya. sudah digratiskan, ini kemudian pingin mau tahu nggak status kesehatan saya sekarang. Betul. Nah, kalaupun misalnya tahu status kesehatan saya sekarang positif, berobat juga gratis. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Mengenai Baik, sistematikanya Bu, iya. tadi Nah, kita jadi- terputus di pos-pos. Nah, jadi begitu melewati pintu-pintu tol Bu dalam Kadis, tanda kutip, kita potong lagi, Ya, mohon silakan. maaf sudah ada penelponnya. Halo, selamat sore. Halo. Baik, dengan siapa di mana nih Pak? Halo. Bapak bisa mendengarkan Halo. suara saya? Oke, lanjutkan Pak, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Saya Alwi di Arbes, Desa Batu Merah. Silakan Pak Alwi, silakan dengan pertanyaannya Pak Alwi. Pertama-tama saya ingin menanggapi kegiatan ini, sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Ibu melalui tim penggerak PKK Provinsi Maluku ini. Ini adalah hal yang sangat diharapkan karena masyarakat kalau melakukan rapid test secara mandiri dikenakan biaya alias tidak gratis. Dan harapan saya agar kegiatan ini dapat terus berlanjut. Baik. Dan pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui, faktor ekonomi selalu menjadi tantangan utama masyarakat, sehingga tidak mau mengikuti rapid test COVID-19. Apakah ada solusi dari segi ekonomi untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan harian, jika hasil saat rapid test adalah positif dan harus isolasi mandiri karena tidak melakukan atau mencari penumpang selama masa isolasi. Itu satu pertanyaan saya, dan pertanyaan saya yang satunya lagi, saya ingin memberikan menanyakan sebuah kepastian, apakah rapid test ini secara drive-thru ini wajib bagi orang yang berada di sebuah kendaraan, apakah tidak? Soalnya ada pemberitaan di media sosial bahwa rapid test secara drive-thru ini dinyatakan bahwa wajib. Oke, terima kasih. Itu saja Ibu. Oke. Terima kasih banyak Pak Alwi di Arbes. Sebelum dilanjutkan penjelasannya oleh Ibu Kadis tentang sistematikanya, kita harus ada konfirmasi dulu nih. Karena tadi mungkin Pak Alwi tidak mengikuti dari awal. Ibu Ketua, kita tanya dulu, apakah rapid test drive-thru wajib atau tidak?
Tidak wajib. Pak Alwi dari Arbes, terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak diwajibkan, ya. Ini adalah salah satu pelayanan bentuk kepedulian kami tim penggerak PKK untuk masyarakat luas. Ya, terlebih-lebih jika memang yang akan periksa ini adalah supir dari angkot atau mungkin ojek. Mungkin saya rasa juga sangat mudah karena tidak mengganggu jam kerja atau artinya jam kerja dan ngojek. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Alwi, pemberitaan yang ada di media sosial itu apa katanya biasanya hoax. Jadi tidak betul. Jadi kami tidak memaksa. Monggo silahkan yang mau silahkan. Kalau yang tidak juga enggak apa-apa. Jadi makasih. Pak Alwi rupanya bergabungnya belakangan. Jadi melewatkan penjelasan dari Ibu Ketua. Sekarang saya mau ke Bu Kadis, boleh Bu? Dilanjutkan mengenai sistemnya setelah dari pos pertama diambil. Jadi setelah diambil tesnya tadi ada persyaratan bahwa yang akan swab itu harus menyerahkan KTP dan nomor HP-nya. Fotokopi KTP. Fotokopi KTP dan nomor HP dicantumkan. Terserah mau dibawa atau dibaliknya itu terserah. Yang penting ada nomor KTP, nomor HP. Kemudian kita sebagai gantinya kita akan memberikan nomor. Untuk nomor seperti nomor antrian nanti mengambil hasil. Nah, setelah itu silahkan. Yang penting sudah ambil swabnya, silahkan keluar atau mau menunggu juga boleh. Ya, nanti akan kita tetapkan di mana pos untuk mengambil hasil. Nanti akan ada petunjuk. Nah, sehingga itu tadi sebenarnya untuk satu orang sampai mendapatkan hasil itu sekitar 15 sampai 30 menit. Baik, jadi durasinya tidak lama. Tidak lama. Cepat dan hasilnya akurat. Kita sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat sore. Jarangkan alangkah baiknya. Halo, Pak, selamat sore. Kegiatan rapid test ini jangan cuma hanya di Kota Ambon. Selamat sore. Tapi ya, para penelpon. kalau bisa kami mohon dengan sangat. Baik. Kalau bisa rapid test juga dilaksanakan di Kabupaten SBB, khususnya di Kota Piru. Baik. Maka itu harapan kami Bu, karena seluruh sopir angkot, masyarakat di sini melakukan bepergian di Kota Ambon, ya harus menunjukkan itu. Baik, dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Barangkali terima kasih. Baik. Pak, sebelum ditutup dengan siapa di mana nih Pak? Baik, penelpon misterius dari SBB sepertinya. Tenang aja sama Ibu Ketua, nanti dijembalin di SBB. Tenang, kita mulai dulu dari Ambon, nanti ke SBB. Iya nggak Bu Ketua? Siap. Sampai ke SBB juga nanti. Siap, insya Allah. Oke, insya Allah akan sampai ke SBB. Tadi sudah dijelaskan juga secara teknis oleh Ibu Kepala Dinas, kita semakin kesini makin paham, sehingga masyarakat mudah-mudahan makin berani nih. Tanggal berapa akan dilaksanakan, Ibu Nanti Ketua? pelaksanaan insya Allah hari Sabtu, tanggal 27 Februari, dimulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Oke, jadi yang mau ikut rapid test antigen gratis oleh Satgas Tim Penggerak PKK tanggal 27 dari jam 7 sampai jam 10, jam 9 sampai jam 12. Sekarang saya mau ke Pak Kasrul nih Pak. Apa yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK ini sangat brilian, dan kemudian ini juga menjadi salah satu hal yang mendukung program pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Kedepannya gimana nih Pak, strategi pemerintah, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 sampai ke 11 kabupaten kota, bukan hanya di Ambon dan pulau-pulau terdekatnya saja. Seperti apa nih Pak Kasrul? Baik, makasih. Jadi saudara semua, tadi pertanyaan dari Alwi tadi kita lanjutkan sedikit ya. Bagaimana pasca tes terus dia reaktif. Jadi kalau reaktif itu kita lanjutkan atau follow up ke PCR. Kalau PCR itu dia positif, karena PCR itu pasti waktu tunggu itu 3 sampai 5 hari. Jadi misalnya kemarin tanggal 27 kalau itu atau besok tanggal 27 diperiksa, ternyata dia positif, di follow up. Di follow up ke PCR. Karena PCR itu yang hasilnya yang dipakai sebagai rujukan medis atau diagnosenya itu. Nah, kalau dia positif maka ada dua pilihan. Isolasinya itu di rumah atau di tempat karantina. Kalau dia merasa saya di rumah nih ada oma, ada hamil, ada ini, ada itu, mendingan saya yang keluar misalnya. Betul.
Nah begitu keluar, kita sudah berbicara dengan teman-teman di kabupaten kota, kalau dia adalah tulang punggung keluarga, maka harus ada stimulan di situ. Ini Bu Alwi ya, Pak Alwi dan yang lain. Nah sekarang gini, tadi Ibu Ketua bilang bahwa tidak hanya di Ambon, tidak hanya di Ambon, dan di Ambon pun tidak hanya di tahap hari nantinya. Nah ini yang nanti kita akan, ini kan PKK menginisiasi, kami punya sumber daya yang lain, apakah SDM, apakah peralatan. Nah nanti kita sama-sama juga, apakah dengan bergerak sama-sama dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau misalnya secara sederhana ada di tahap hari, mungkin besoknya atau ini di Paso misalnya, jalur sebelah sana lagi. Pak Ketua kita tahan dulu boleh Pak, karena ada penelpon juga nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ros di Tual. Dengan siapa di Tual? Ros. Ros di Tual, baik. Ibu Ros di Tual, silakan dengan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu. Pertanyaan saya yang pertama, berdasarkan tadi penjelasan dari Ibu Kepala Dinas, menyangkut yang bisa mengikuti tes rapid test drive-thru ini adalah persyaratannya harus ada KTP. Kalau KTP yang ditunjukkan itu bukan KTP domisili tempat berada, apakah bisa? Ataukah KTP yang penting ada KTP nasional? Itu pertanyaan saya. Kemudian saya punya saran, Ibu Ketua Tim PKK, kalau boleh saya saran, kemarin saya ada ikut dialog interaktif di RRI juga. Ibu berjanji akan buat rapid drive-thru ini di Poltek, di Tual dan Maluku Tenggara. Kalau boleh, saya saran bagaimana Ibu nanti bisa menerapkan rapid drive-thru ini juga di kampus Poltek, karena kampus di sini masih aktif kegiatannya. Kalau boleh disisikan sedikit, dia punya lowongan gitu, berapa jumlah begitu untuk bisa dilaksanakan di Poltek, karena kegiatan di kampus masih jalan. Aktif Ibu sampai sekarang. Berikutnya, saya sangat mengapresiasi Ibu Widya karena beliau sangat melakukan banyak kegiatan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Tual. Kemarin ada lomba desa wisma untuk ibu-ibu PKK. Kalau boleh Ibu, saya saran tetap ada gerakan-gerakan terbaru yang Ibu buat, terlebih khusus dari gerakan-gerakan itu dapat memotivasi masyarakat di Maluku Tenggara dan Tual agar mereka tidak stres dengan COVID yang melanda Maluku saat ini. Kalau boleh kegiatannya bukan hanya ibu-ibu saja, tetapi para pemuda juga ada gebrakan-gebrakan dari segi. Terima kasih di Kota Tual, Ibu Ros dari Tual. Baik, terima kasih untuk saran yang luar biasa. Bu Ketua, boleh KTP yang bukan domisili Maluku? Boleh. Boleh. Yang penting adalah nomor handphonenya juga. Dan pelaksananya memang kali ini ada di Ambon. Jadi memang kalau kebetulan Ibu Ros ada di Ambon, ya silahkan saja. Ya, yang penting nanti Mbak fotokopi KTP, lalu dengan nomor handphonenya itu. Jadi selama masih di Ambon boleh, KTP domisili manapun boleh, bisa langsung mengambil pelayanan rapid test antigen tanggal 27 nanti. Pak Kasrul boleh dilanjutkan penjelasannya Pak? Jadi tadi inisiasi ini dengan tim penggerak PKK kita di tahap hari yang tadi yang saya bilang tadi. Nah nanti kita lihat lagi. Nah kebetulan kita di Ambon ini kan baru dirilis tadi oleh Satgas Nasional, kita naik lagi statusnya menjadi merah nih. Jadi kita ini tambah hati-hati, Ambon dan MBD kita merah lagi nih. Jadi penyebaran merah itu artinya apa Pak Saudara semua? Merah itu kerentanannya itu ya. Nah memang kita kasusnya ini kan yang saya bilang tadi, kesembuhannya sudah tinggi, positivity rate-nya rendah, hanya kita kematian memang akan naik. Nah ini belakangan ini kesian ya, kita berbelasungkawa buat keluarganya. Tapi salah satu yang kita pelajari kunjungan orang ke fasilitas kesehatan menjadi berkurang. Nah ini dengan cara-cara testing tadi ini mudah-mudahan orang begitu percaya gitu ya, meyakini bahwa mereka ini sudah sehat itu. Jadi saudara semua kalau ingin sehat ya kita ikut yang ini gitu kan. Sehingga kalau ada yang sakit kita nggak ragu-ragu ke fasilitas kesehatan. Nah sekarang ini begitu orang angka kunjungan ke fasilitas kesehatan rendah, tetapi begitu udah sakit nggak mau ke sana, nanti udah kritis,
baru ke ICU. Akhirnya kalau sudah ke ICU kadang-kadang tertolong, kadang-kadang tidak tertolong. Kayak gitu. Nah ini yang kita mungkin ini ya penyebabnya karena ada kurang lebih 30 variabel untuk menilai satu kawasan itu kerentanan. Nah, kami di Satgas ini sangat bersyukur kalau ada semua kelompok masyarakat mau melakukan hal-hal yang seperti begini. Karena persyaratan kita itu dari WHO itu bahwa kita tiap minggu itu harus ada 1 per mil dari populasi penduduk yang harus kita testing. Nah, kebetulan teknologi sekarang ada rapid test yang begitu cepat, mudah, dan murah, maka mari kita manfaatkan yang begini. Kalau dulu kan harus swab yang tunggu sampai 5 hari, bayarnya pun ada 900.000 sampai 1,5 juta gitu kan. Nah ini yang tadi yang mudah, murah, tidak terlalu banyak mengganggu, tapi akurasinya tadi Ibu Kadis bilang kurang lebih 94% itu. Gitu. Kalau yang sama PKK mudah, gratis, cepat. Tidak pakai murah tapi gratis karena drive-thru-nya tidak dipungut biaya apapun. Ibu Ketua, berapa banyak masyarakat yang ditargetkan untuk dilayani secara drive-thru? Untuk kegiatan pertama saya nanti tanggal 27 kami menyiapkan alat rapidnya sebanyak 2.000. Jadi tetap nanti akan kami lihat dari mulai jam 9 hingga jam 12 seperti apa namanya reaksi minat minat masyarakat nanti kita lihat. Yang pasti tanggal 27 kami siap 2.000 alat rapid. Dan tadi ada pertanyaan dari Ibu Ros di Tua. Terima kasih. Kemungkinan nanti Satgas PKK di tanggal 1 Maret sampai tanggal 5 kami akan kunjungan kerja ke Maluku Tenggara dan Tua. Tapi nanti insya Allah saya akan bawa alat rapid, mungkin dibantu dengan Dinas Kesehatan dengan beberapa tim medisnya untuk insya Allah kami turun di beberapa titik aja. Jadi jangan khawatir, bagi yang di kabupaten perlahan-lahan pasti semua akan dikunjungi oleh Satgas Tim Penggerak PKK, bahkan nanti punya juga Satgas Tim Penggerak PKK khusus untuk menanggulangi COVID-19. Tidak terasa Bapak Ibu narasumber, kita sudah di ujung perjumpaan kita, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu harapan dan juga closing statement. Kita mulai dari Bu Kadis dulu. Ya. Harapan saya masyarakat jangan takut untuk melakukan pemeriksaan ini. Semakin cepat diketahui status kesehatannya semakin baik. Terima kasih banyak Bu Kadis. Pak Kasrul, ada yang mau disampaikan Pak? Saya kira itu yang tadi, saudara semua jangan takut ke Vaskes. Jadi kita rame-rame secara dini, kita lebih baik tahu kita punya situasi kesehatan. Dan tanda kutip ya hampir semua ini kan gratis gitu kan. Jadi kalau kita tidak manfaatkan ya kasihan juga gitu kan. Ibu Ketua, terakhir boleh Bu? Karena memang pandemi ini tidak tahu sampai kapan selesainya, jadi saya tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat di Maluku dan saudara semua untuk tetap waspada, ikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak. Itu saja, karena kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga kesehatan kita, keluarga dan lingkungan. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan terima kasih banyak Pak Kasrul, Ketua Harian Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Maluku sudah hadir dan memberikan informasi buat kita. Semoga apa yang kami sayangkan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang sedang menyaksikan. Bagi yang di Ambon jangan lupa tanggal 27 Februari dari jam 9 sampai jam 12 jika ingin mendapatkan pelayanan rapid antigen gratis dari Satgas Penanggulangan COVID-19 Tim Penggerak PKK, boleh langsung merapat. Jangan lupa bawa fotokopian KTP-nya dan dicantumkan nomor handphonenya. Semoga kita semua sehat selalu. Dan akhirnya dari studio TVRI Gunung saya ini Parnusa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.